Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati moderator Omlim Bang Marwan, seluruh tokoh masyarakat, tokoh Polri, TNI, dan tokoh bangsa yang hadir. Ini memang kalau berbicara masalah Prabowo tadi Pak Narko sudah jelas. Siapa yang masih percaya dengan Prabowo? Dan kita kompak jawab sudah tidak percaya lagi. Ya, ini yang menjadi satu bukan dilema ya, artinya depan mata kita banget gitu. Prabowo di bawah nama Bahlil masih percaya gitu. 93% listrik Aceh akan nyala. Ternyata ngeprank gitu. Terus Bahlil nyalain PLN-nya. Nah, ini kan lucu. Yang kedua, Kapolri sudah membangkang 2 kali ya, dengan membuat tim reformasi sendiri, padahal Prabowo sudah membuat tim reformasi. Sementara Sigit bikin tim reformasi. Dan yang kedua, Kapolri membuat perkap di tahun 2025 ini ya tentang jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh polisi aktif. Sementara keputusan MK tidak boleh polisi aktif menempati jabatan-jabatan strategis di sipil. Artinya 2 kali Listio Sigit ini melakukan pembangkangan terhadap Prabowo, masih diam saja. Dan yang ketiga yang bikin sakit hati kita, ketika ini terjadi bencana musibah luar biasa yang melebihi dampaknya, melebihi daripada tsunami aja 2004 ya, 3 provinsi ini ya, Prabowo tidak mau menerima bantuan luar negeri yang ingin membantu. Sementara bantuan dari pemerintah RI tidak bisa dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat yang terdampak bencana saat ini. Dan terdengar kabar bahwa Luhut sudah menerima bantuan dari negara Arab sebesar 50 juta US dollar. Kemana duitnya? Nah ini kan harus banyak kita usut dan lain sebagainya. Bantuan demi bantuan mungkin ada ya, tapi nggak sampai ke masyarakat yang terdampak ya. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan. Ingat adanya musibah, adanya malapetaka, adanya bencana ini ya, tidak dia datang sendiri, pasti di situ ada penyebabnya. Dan saya ingatkan kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, kata Allah. Takutlah kalian terhadap musibah, terhadap bencana, terhadap malapetaka yang datang kepada kalian, bukan saja menimpa orang yang ahli maksiat, tapi orang-orang yang baik pun akan terkena musibah bencana itu. Artinya datangnya musibah pasti ada kemudorotan di situ. Apa kemudorotannya? Dia hantam itu berbagai macam hutan lindung, berbagai macam tambang dan lain sebagainya. Itu kemudorotan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu semua. Siapa mereka? Otomatis mereka adalah para menteri-menteri yang diyakini mempunyai keputusan tersebut. Ada Menteri Kehutanan Raja Singa, ini jelas-jelas. Terus ada Menteri SDM yang sudah memberikan daripada rekomendasi si Bahlul Morokab ya. Menteri Lingkungan Hidupnya dan lain sebagainya. Ini udah menjadi sistematis mereka, dan gak sadar ketika itu dihantam. Akhirnya apa? Saya mendengar ada tokoh yang memang mencegah daripada terjadinya pembalakan, tapi dia dihantam, dia dipukulin, dia dibacok sampai 17 bacok-bacokan untuk mencegah daripada pembalakan itu. Saya ingat sekali ketika dulu 2004 terjadinya musibah tsunami ya, terjadinya pesta seks, free seks, minuman keras dan lain-lain sebagainya. Ada orang tua yang mengingatkan, jangan kalian melakukan maksiat di dekat makam Saifuala, karena makam ini adalah orang yang pertama menyebarkan Islam di Aceh. Maka tatkala seorang tua ini mengingatkan, ditodongkan dengan AK-47 oleh Brimob tersebut, besoknya terjadi musibah malapetaka tsunami. Ini setback ke belakang. Allah sudah katakan gak akan mungkin ada musibah malapetaka kalau tidak ada yang memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Kemaksiatan, kemudorotan yang ada di situ. Sementara masyarakat yang ingin mencegahnya, mereka akan dibunuh, mereka akan dipasung, mereka akan
intimidasi dan lain sebagainya. Tatkala mereka sudah tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar lagi, Allah turunkan bencananya. Sekarang longsor terjadi di 3 daripada provinsi kita. Salah siapa? Salah pemimpin kita. Kalau nggak mampu memimpin, lebih baik mundur. Masih banyak orang-orang yang akan memimpin, cuma datang foto-foto doang, cuma datang selfie-selfie doang, cuma datang untuk jadi pelesiran tempat bencana, hanya mencari pencitraan saja luar biasa. Walaupun omon-omonnya Prabowo mengatakan menteri kah, tokoh kah, kalau ke sana jangan selfie dan lain sebagainya. Prabowo tidur nggak di sana? Kalah dengan Anies Baswedan dong kalau gitu. Tuh, ngomong Anies dia tuh. Karena saya lihat juga di media sosial. Iya, coba bayangkan. Nah ini saja mungkin ya kepada Prabowo, kalau memang masih takut sama Jokowi, lebih baik mundur aja udah. Ya, mundur aja udah, mau ngapain lagi mau diterusin kalau masih takut sama Jokowi dan antek-anteknya. 2 kali Sigit melakukan daripada pembangkangan, Anda diam. Berkali-kali Anda dibohongi oleh menteri kalian, Anda diam. Jadi presiden hanya sebagai kalau menjadi orator saja, ketika dia di podium galak, ya, lagi rapat galak, ya seolah-olah dia ingin menyelesaikan semua, tapi realitas di lapangannya nggak pernah ada, mendingan mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.